107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat geras sama Seconegoro. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Seconegoro. Semoga hari kalian, hari Kamis ini yang semakin manis dengan senyuman manis Anda. Semoga membawa keberkahan. Ini ada kode-kode tertentu ya. Oke, kembali lagi di Anita Bercerita. Nanti saya akan menemani panjenengan selama 1 jam ke depan, dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi saja tentunya, dengan tema-tema yang lebih on fire, lebih memiliki bobot, lebih bersemangat untuk menemani pagi panjenengan semuanya. Oke, tamu kita kali ini adalah Grup Hadroh Ashifa RSUD KRT Seconegoro. Selamat datang Pak Bukhori. Selamat datang Pak Taryanto. Selamat datang, selamat pagi Mbak Anita. Selamat pagi, welcome back. Ya kan? Tidak hanya bosan, tetapi pasti ingin, penasaran kan para pendengar semuanya. Nanti kita akan membahas dengan mengenal lebih dekat Grup Hadroh Ashifa RSUD KRT Seconegoro. Temanya nanti kita akan bahas apa aja sih yang akan kita kulik-kulik, spill pertanyaan. Tentunya tetap stay tune di Seconegoro FM dengan lagu pembuka yang membuat pagi kamu semakin semangat. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Hai, good people. Kita kembali lagi. Di season ini kita akan ngobrol santai dengan Grup Hadroh Ashifa RSUD KRT Seconegoro dengan tema mengumpulkan potensi para kori A dan solawat yang berserak. Yang ditemani dua senior saya. Assalamualaikum Pak Bukhori. Waalaikumsalam. Senyumnya mana biar pemirsa. Iya. Ya, Pak Taryanto sudah sumringah sekali. Sumringah saya. Iya. Belum dipanggil sudah tertawa ya. Iya. Oke. Tadi ada lagu Tombo Ati dari Opi. Itu memang mengena banget ya Pak Taryanto ya. Mulai kita bahas spill. Ngomong-ngomong tentang Grup Hadroh Ashifa, kenapa Pak Taryanto ini dinamakan Grup Ashifa? Apakah memiliki arti tersendiri? Iya, ini karena kita lingkupnya di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu bahasa Arabnya mustashfa. Mustashfa. Tempat orang berobat. Oh. Nah, sementara di rumah sakit itu ada masjid namanya Ashifa. Iya. Di masjid tersebut memiliki pengurus namanya takmir masjid. Takmir Ashifa. Masjid Ashifa. Nah, karena lingkupnya di rumah sakit sehingga takmir masjid Ashifa RSUD KRT Seconegoro. Nah, kemudian karena di awal itu merupakan usulan dari takmir masjid Ashifa dan disambut baik oleh Direktur RSUD KRT Seconegoro, maka untuk grup Hadroh yang kita bentuk ini kita ikutkan dengan nama masjidnya yang ada di rumah sakit. Masya Allah. Sehingga disebut dengan Grup Hadroh Ashifa RSUD KRT Seconegoro. Begitu. Luar biasa kan pendengar. Terus ini ketua takmirnya sinten sebenarnya Pak? Kalau ketua takmirnya beliau Bapak Dr. Suprapto SPPD Finasim. Finasim, spesialis Beliau penyakit selaku dalam nggih. Ketua takmir Masjid Ashifa sampai sekarang. Sampai sekarang, Masya Allah. Beliau juga golongan tertinggi ya Pak ya. Ya, betul. Beliau senior dengan Golongan yang sudah 4E. senior 4E itu Pak. 4E. 4E luar biasa. Tapi Sudah beliau masih mentok, eksis sekali ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Taryanto, Ya. ini sejarah terbentuknya Grup Hadroh Ashifa itu apa sih Pak? Apa Ya. aja sejarahnya? Sejarahnya memang tadi sudah disinggung juga Iya. terkait dengan usulan ya, karena rumah sakit ini kan tidak hanya
berkecimpung dalam hal sosialisasi, dalam hal pelayanan publik, ya. Tetapi untuk dalam memenuhi kebutuhan karyawan dari segi rohani itu kan kadang ada pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam. Gitu. Betul. Dalam acara tersebut kan tentunya diramaikan dengan sholawat, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Maka di situ terbersit ya, kenapa kok kemudian dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita tidak menampilkan, sementara kita punya potensi dalam hal itu. Sehingga di awal kita membentuk terlebih dahulu wadah yang namanya IPKOS. Apa itu IPKOS, Pak? IPKOS itu Ikatan Parade Qori'ah dan Sholawat. Masya Allah. Sehingga dengan terbentuknya ini tentunya kita bisa mencari ya, atau mengumpulkan dari teman-teman kita yang ada di rumah sakit ini untuk bisa bergabung di dalam IPKOS. Dalam IPKOS tersebut karena yang S-nya yang terakhir itu sholawat, sehingga kita bentuk hadroh ya, hadroh sholawat gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian dengan terbentuknya ini, kemudian hadroh tidak bisa jalan, tidak bisa dinikmati kalau tidak ada sarana maupun prasarana. Ya, betul sekali. Contohnya alat rebana yang mestinya dipakai dalam perform untuk grup atau tim hadroh ini. Maka kita mengusulkan, kemudian dari Bapak Direktur selaku penanggung jawab rumah sakit ini bekerja sama juga dengan tim manajemen, itu menganggarkan untuk bisa dibelikan alat musik ya, rebana untuk bisa digunakan oleh tim hadroh tersebut. Itu sejarahnya seperti itu. Sehingga kita tidak serta-merta membentuk tim hadroh itu tidak, tetapi harus ada wadah terlebih dahulu. Nah, sehingga di situ kita yang masuk ke tim hadroh itu siapa saja bisa ya, kita bisa melihat potensi yang ada, kita bisa memilah dan memilih untuk ini kita masukkan di dalam tim hadroh. Itu tanggal berapa itu kira-kiranya? Mungkin Pak Bukhari tahu enggak ini? Kira-kiranya Untuk tanggalnya, bulan apa itu? bulannya sebelum bulan Ramadan itu bentuknya, untuk tepatnya. Berarti baru ini ya? Iya, baru. Kinyis Iya, banget. Iya, Masya betul. Allah, luar biasa. Sebenarnya belum lama. Belum lama. Masya Allah, luar biasa. Lah, ini Pak Taryanto, tadi kan sejarahnya sudah. Ini yang memotivasi itu apa terbentuknya hadroh ini? Yang memotivasi kami untuk kemudian membentuk suatu wadah itu memang ada beberapa teman kita yang meminta, meminta. Paling tidak ketika ada acara-acara tertentu kita tidak mengundang dari luar. Iya, betul sekali. Tetapi kita memanfaatkan potensi yang ada di karyawan kami di RSUD KRT Sohnogoro ini, gitu, sehingga ya dia punya potensi ini, suaranya bagus, ngajinya bagus, betul. Dia suka sholawatan, ataupun mereka itu punya grup hadroh sendiri ataupun grup rebana sendiri di daerahnya masing-masing. Kenapa kok kita tidak mengumpulkan itu? Makanya sesuai tema ya, mengumpulkan qori'ah. Oh, Masya Allah. Begitu. Oke. Kenapa memilih tema ini, Pak Taryanto? Nah, sebenarnya kita juga mensosialisasikan, mempromosikan juga, bahwa keberadaan hadroh itu juga ada di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit kita punya tim hadroh sendiri untuk kegiatan-kegiatan tertentu di lingkup rumah sakit, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa
seandainya memang kita diminta perform di luar rumah sakit, insya Allah kita siap. Jadi, kita memilih tema ini bahwa meskipun kita di layanan publik, tapi tidak menutup kemungkinan kita punya potensi itu. Betul. Karena dari berbagai latar belakang karyawan ini ada yang dari basicnya pesantren, kemudian basicnya memang suka seni dan sebagainya, maka kita kumpulkan itu dalam satu wadah tadi yang disebut dengan IPKOS. Kita mengenalkan ada qori dan qoriah, meskipun misalnya dari segi kualitas ya kita dari mulai bawah atau kita memulai belajar untuk bisa mengasah kemampuan para qori dan qoriah, karyawan-karyawati RSUD Kertosonegaraan, termasuk juga partner di rumah sakit. Ini kan ada cleaning service, kemudian ada security. Kita tidak bisa memandang sebelah mata. Betul. Bahwa mereka malah justru yang berpotensi, punya potensi itu harus kita kembangkan. Betul. Kemudian kita hadirkan bahwa kita mampu, kita bisa dalam hal soal membaca Al-Quran dengan seni, kemudian sholawat dengan hadroh, maupun yang satunya apa ya Pak Bukhari, dengan banjari ya. Banjari. Nah, banjari seperti itu. Saya baru dengar banjari loh Pak. Banjari. Ini apa ini? Banjari itu ya memang dari konsep hadroh, cuman untuk regenerasi yang ke depan ini semakin milenial, jadi diambilnya aliran banjari. Begitu Mbak Rita. Jadi begitu. Jadi bedanya hadroh, rebana sama banjari itu ada perbedaan nggak Pak? Ya, untuk hadroh sendiri sebenarnya perkumpulan dari ada rebana, ada banjari. Cuma kalau rebana itu sebenarnya itu mengacu pada alat sebenarnya. Oh begitu. Iya. Oh, rebana itu mengacu pada alat, sedangkan hadrohnya personnya ya. Gitu ya. Lah ini Pak Bukhari, jumlah personil grup Hadroh Ashifa berapa? Alhamdulillah untuk saat ini ya kita terdiri dari dua bagian. Dua tim. Yang satu tim itu terdiri dari tim inti berjumlah 16 personil. Tim inti 16. Iya, 16 personil. Iya. Itu terdiri dari beberapa elemen, dari security, dari pihak perawat, dari teman-teman cleaning service. Nah, untuk tim yang kedua itu sejumlah 15 personil. 15. Iya. Ini terpilihnya 16 sama 15 ini sudah bahasanya sudah terfilterkan atau tiba-tiba mereka aku mau milih satu, aku mau milih dua gitu Pak Bu? Pada awalnya begini Bu Anita, kita memang seperti yang sudah dijelaskan sama Ustadz Arianto tadi, kita juga ada perekrutan itu kan kita ada penjajakan di situnya. Kita kumpul secara bareng di situ, kita berlatih bersamaan. Dari situ kita bisa melihat potensi-potensi mereka yang ada. Begitu Bu Anita. Jadi terlihat lihainya, tuplak gitu, terus suaranya, powernya gitu ya. Oh kamu harus tim inti gitu ya. Jadi kalau tim hadroh ini memang kumpulan teman-teman yang suka dengan sholawat. Masya Allah. Pecinta sholawat. Iya, bisa disepilkan nama-namanya Pak Bukhari supaya kita say hi kepada mereka yang mungkin lagi di sana lagi mendengarkan. Bisa dari tim intinya siapa aja? Tim intinya saja. Iya, yang pegang mic untuk terutama. Pegang mic itu satu Bapak Ustadz Arianto. Masya Allah. Iya, beliau nanti sendiri. kita sepil, suruh nyanyi. Ya kan pemirsa itu penting. Selain jadi perawat, ya kan? Iya. Kak instalasi, suaranya keren, Masya Allah, luar biasa. Barakallah, Masya Allah. Istrinya sangat beruntung, Masya Allah. Amin. Terus siapa lagi ini? Untuk vokalis vokalnya itu terdiri dari Bapak Ustadz Arianto, Hasanuddin. Mas Hasan? Iya, Hasan. Mas Hasan? Hasan. Masya Allah, Mas Hasan, kamu suaranya pasti
Terus siapa lagi? Terus Mas Sopian. Mas Sopyan. Sopian dari kalangan security. Security, iya memang dia biasa Banyak berdendang-dendang sih, ya. Terus siapa lagi? Terus itu untuk Sidik juga. Mas Sidik juga? Ya. Masya Ya, Allah, Mas suaranya. Sidik. Wow. Tidak Ada dinyangka Mas ya. Mujib. Ya, Masya Allah. Mujib. Kan dalam satu eh, grup itu kan ada yang vokalis dan backing vokal. backing vokal, Oh. backing vokal untuk Vokalis terus backing vokal. Iya, itu yang paten untuk vokalis itu sebenarnya ada 4. Ada 4. Ustadz Arianto, Iya. Mas Hasan, terus Pak Sopian, Iya. terus satunya Mas Ito dari Cleaning Service. Iya? Iya. Oh. Untuk yang backing vokalnya saya sendiri. Pak Buhari jadi backing Vokal. Itu konsepnya saya basicnya itu sebenarnya gimana ya? Berarti ini Pecinta suara- sangat saya sebenarnya. Untuk alhamdulillah di sini kan kita bekerja sama dengan Iya. Ustadz Arianto untuk Iya. perekrutan itu Anita. Oh, Masya Allah, luar biasa. Saya biasanya pegang baking powder, baking soda. Kalau Oh, saya gitu ya? pegang doang baking powder sama baking soda, Pak. Beda. Sama burket enggak? Iya, karena saya biasa di dapur, bukan di dapur Iya. rekaman ya. Masya Allah, memang luar biasa Pak Bukhari ya kan pemirsa. Saya mendatangkan mereka berdua, beliau ini luar biasa pokoknya. Oke, Pak Bukhari, ini pemirsa mungkin penasaran, Iya. tapi kita break dulu dengan lagu supaya mereka apa sih yang akan dikulik-kulik lagi. Siap ya, Mas Adit, kita putarkan lagu. Check it out. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Negara FM bareng Pak Bukhari sama Pak Taryanto. Pak Bukhari, Siap. senyum dong Pak Bukhari. Iya, senyum itu, Anita. Oke Pak Bukhari, Ya. kita lanjut lagi ya. Dengan tadi kan bilangnya rebana itu berkaitan dengan alat musik. Iya. Nah, alat musik apa yang dimainkan oleh grup Hadroh Ashifa? Iya. Alat musik hadroh Iya, itu terdiri dari 9 elemen ya. 9. Iya, 9. Nanti kalau untuk 9 alat ini maksudnya? iya 9 alat. Untuk variasinya nanti bisa bertambah menjadi 12. Tapi untuk yang pokoknya memang itu Iya. terdiri dari 4 terbang, alat hadroh utama 4 terbang. Yang kedua ada tifa itu darbuka. Oh. Ada Yang kayak orang Papua itu? ya semacamnya Bukan ya? tapi bukan. Bukan Ini ya? jenisnya dari Timur Tengah. Tengah. Terus tam. Tam. Tamnya itu ada 2. Tam itu fungsinya untuk menaikkan lagu dan untuk kode pemberhentian lagu begitu. Tam. Itu ada 2. Kayak bahasanya Tak, 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 racing tak, band, plak, gitu ya. Untuk tung ada 1. Tung itu sendiri berfungsi untuk paduan dengan bass. Bass ada 2 macam sebenarnya, tapi yang tergabung di sini ada 1. Satu. Itu ya yang pakai alat bantu pukul. Kalau yang nanti ada variasi juga, nanti ada yang pakai ketuk tangan langsung begitu. Cek ada nggak? Cek itu termasuk variasi dan bass tepuk begitu. Oh, wah keren. Ini grup Ashifa itu nggak perlu beli tiket guys, sudah terbang, ya kan? Iya, terbang. Dengan Terbang. alat musik, ya kan? Kalau Tangan. iya terbang loh Pak. Iya makanya kalau misalkan nanti misalkan saya ikut megang, Pegang. saya akan status saya mau check in ya, check Check in dengan via pesawat terbang. Iya. Ternyata terbangnya hadroh ya. Hadroh. Masya Allah. Mas Itulah. Dika mungkin bisa juga nanti kita perform di Oh, sana ya. harus. Kita terbang bersama. Iya, kita akan terbang dengan pesawat Ashifa. Ashifa. Masya Allah luar biasa. Nah, ini sudah berapa lagu yang sudah dinyanyikan? Sebenarnya kita sudah banyak sih ya Masya Pak Allah. Ustadz Taryanto. Ya. Cuman ya yang kita bawakan ya 12 lagu lah. Masya Allah, Ya. 12 lagu itu Pak. Iya. Masya Allah luar biasa. Ya Allah.
Dan ini sudah berapa kali perform Pak? Untuk performance kita secara resmi sih Iya. baru 3 kali karena Masya kita Allah, juga baru ya, baru Iya. terbentuk. Masya Ya ini Allah. alhamdulillah kita dipercaya untuk perform sudah 3 kali. Wah, Ya memang masih di lingkup rumah sakit. iya. Ya. Ketika ada peresmian pembukaan Bangsal Jiwa, kita perform di sana Perform. sebagai pembukaan. Iya. Kemudian yang kedua pada saat PHPI Nuzulul Quran Nuzulul di Masjid Asy-Syifa. Iya. Kemudian kemarin waktu halal bihalal nih karyawan-karyawati RSUD KRT Seconegoro, Seconegoro. kita juga di situ perform untuk mengiringi ya pada Iya. saat bersalam-salaman. Masya gitu. Allah. Untuk lagu yang kita bawakan sih memang tergantung dari acaranya ya, karena acara juga terbatas dengan Iya. waktu, maka Iya. kita paling membawakan 3 sampai 4 Lagu. gitu, sholawat. Iya. Jadi para pemirsa itu saya bisa bercerita ya. Iya. Jadi waktu panjenengan perform itu, Iya. waktu Nuzulul Quran, Betul. itu kan Masjid Asy-Syifa ada pembatasnya, Iya. jendela Iya. itu yang besar, terus tapi kan ada abu-abunya sedikit itu loh Pak. Iya. Iya. Iya, itu sebenarnya para muslimat apa ya, kalau perempuan ya Pak ya, iya, iya muslimat itu kepo Pak, sing megang dudung sama yang nyanyi itu sampai mereka seperti ini. Saya peragakan ya pemirsa, ini Betul, seperti betul. ini. Siapa ya? Siapa? Ngono. Terus saya punya HP, tak fotokan aja. Iya. Ini orangnya, masya Allah, orangnya pada pintar-pintar, kepo mereka Pak. Masya Allah, karena memang penasaran. Ini grup baru, tapi lantunnya udah oke Pak. Ini review saya sendiri loh ya Pak ya, karena saya sebagai pengamat musik, ya bukan. Dan pengamat netizen katanya Iya. Mas Adit ya, seperti itu, masya Allah. Nah, ini apakah ada waktu tertentu kenapa bisa menjadikan para ini kan orang-orang beda, Iya. beda kalangan, Iya. ya kan? Dari maaf cleaning service, perawat, Iya. mungkin juga karyawan-karyawan yang lainnya. Kan basicnya, misalkan Iya. saya di desa pegangnya terbang, Iya. kok sama dengan si B? Iya. Nah ini gimana? Ada waktu latihan tertentu nggak? Dari awal kita terbentuk Iya. itu kita sudah ada jadwal tersendiri Masya untuk Allah. untuk yang Manage sekali ini. tim utama Iya. itu kita jadwalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk tim yang kedua, tim cadangan. Iya. Cadangan di sini bukan berarti untuk menduakan atau nomor duakan tidak. Oh, iya, Jadi, tim cadangan fungsinya nantinya kalau ada sesuatu halangan yang sekiranya tidak bisa hadir di acara perform yang tim utama, itu tim cadangan bisa naik untuk mewakili. Begitu. Untuk iya. yang tim cadangan sendiri dijadwalkan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Tapi untuk berjalannya waktu ke sini Iya. itu karena memang suatu kesibukan dan sedikit banyak sudah pada mulai menyesuaikan dengan ketukan dan vokalnya, kita jadwalkan setiap hari Sabtu jamnya 1:30 siang, 13.30. Begitu Bu Anita. Iya, jadi para pemirsa kalau pengen lihat mereka latihan bisa hari Sabtu 13.30 Pak. Betul. Oh, gitu, masya Allah. Tidak menutup kemungkinan jam 12.30 kita bisa latihan di situ. Apalagi untuk yang hari Sabtu kan di Iya. pelayanan kan sudah, misalnya di klinik itu kan sudah selesai, gitu Selesai. kan di ruangan pun itu juga kalau habis libur kan sudah slow, Iya, sehingga bisa betul. bergabung untuk latihan. Latihan, iya. Jadi para personilnya itu sudah bisa menyesuaikan, kewajibannya tetap harus sudah dijalankan. Betul. Ya. Terus dengan mereka pengen berkarya, mengeluarkan potensi-potensi mereka ada waktu tertentu ya Pak. Masya Allah, luar biasa. Nah ini Pak Buhori, saya mau tanya, Ya. saya juga penasaran banget. Pak Buhori kan jadi backing vokal, iya kan? Backing vokalnya. Pecinta sholawat. Iya betul. Ini apakah kenapa bisa menjadi pecinta sholawat? Apakah lahir awek-awek langsung ibunya bersolawat? Atau
Ataukah Pak Bukhari lahir itu langsung ya Nabi gitu atau gimana? Itu ya. Iya. Begini Bu Anita, sebenarnya sholawat itu sudah terdengar dari sejak kecil. Saya lahir cuman untuk istilahnya begitu melekat di dalam hati dan sanubari kita. Masya Allah. Nah itu Mendarah memang, daging. iya, itu memang belum begitu lama. Cuman setelah saya mendengarkan dan mendalami dan mengikuti menjadi pecinta sholawat, dalam diri kita itu ada ketenangan jiwa. Alhamdulillah untuk kehidupan saya juga istilahnya adem. Orang Jawa bilang begitu. Kalau kita melihat dari sisi, maksudnya kita kan beragama Islam begitu ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah, maka di situ diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita selaku orang yang beriman juga diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepadanya. Maka kita mencintai solawat sebenarnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, itu sebagai motivasi kita kenapa kita cinta solawat. Kemudian ya solawat pokoknya sehidup semati kita untuk tetap melakukan itu karena merupakan perintah Allah dan kita mengharapkan dari itu. Kalau kita berdoa kepada Allah, mungkin barangkali bisa tidak sampai. Tetapi kalau kita bersolawat, maka insya Allah itu akan sampai kepada Rasulullah SAW sebagai motivasi kita juga. Begitu. Dan di akhir nanti, ketika semua ditimbang amal ibadah dan sebagainya, kalau kita hanya berpegang pada amalan-amalan kita, amalan pahala sholat, pahala sholat, puasa, zakat dan sebagainya, mungkin timbangannya akan kurang. Maka di situ kita mengharapkan adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Kita cinta sholawat, mengharapkan adanya syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Begitu nih, Mas. Lengkap sekali. Ini para pemirsa pasti penasaran. Pecinta sholawat ini kalau bersolawat pasti suaranya bagaimana pemirsa? Kita bisa mendengarkan lagunya. Pak Tar siap? Apakah bisa? Ini ada lagunya apa enggak? Enggak, langsung saja Pak Tar, apa musiknya enggak perlu? Enggak usah. Masya Allah. Saja ya. Kita dengarkan dengan seksama. Ya. Sebentar aja ya Bu. Iya. Lama juga enggak apa-apa. Supaya kita dapat syafaatnya Pak. 1, 2, 3. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Beliau perawat loh sama koordinator loh. Suaranya keren banget. Ini supaya punya suara bagus kayak gitu gimana Pak? Saya juga pengen banget punya suara kayak gitu supaya ketika saya menyanyi di depan anak-anak minimal tidak pekewo, suaranya fals. Sebenarnya semua punya bakat, tapi bakat ini juga bisa kita pupuk ya dengan latihan. Tidak ada yang kemudian dia bisa instan, suaranya langsung jadi, itu tidak. Memang ada pembawaan atau dia punya bakat, tapi kalau bakat itu juga tidak dikembangkan maka ya hanya bisanya itu saja.
ataupun mereka yang tidak punya bakat tetapi dia gigih berlatih untuk bisa mendapatkan suara yang bagus, maka juga perlu adanya latihan. Dan ya latihan itu tidak pada saat mau tampil saja. Kalau memang pingin melatih vokalnya bagus, maka perlu adanya latihan yang sungguh-sungguh, kemudian tidak patah arang ketika ada orang yang menyebutkan atau berkomentar menilai suaranya kurang enak dan sebagainya. Itu sebagai awalan, sebagai cambuk ya, motivasi kita untuk berlatih lebih sungguh-sungguh. Kemudian tetap ada olahraga juga ya, dimana olahraga ini untuk membantu kita suaranya bisa nafasnya panjang begitu. Kemudian memang untuk makanan-makanan tertentu yang sekiranya itu membuat sekret kita itu muncul di tenggorokan, nah itu kita kurangi ya. Contoh misalnya gorengan. Itu kita kurangi, pedas-pedas itu juga kita kurangi. Karena ya tentunya pada saat kita makan pedas ataupun yang gorengan, nah di sini itu terasa lengket, termasuk juga yang terlalu manis. Misalnya kita makan atau ngemut permen saja di sini juga. Makanya kenapa kok anak batuk pilek gitu nggak boleh makan permen ya, di situ sininya memicu ya, Pak, memicu lendir juga di tenggorokan. Nah itu yang perlu kita kurangi. Pak Buhori juga sama melakukan seperti ini. Iya. Apakah Pak Buhori tahunya suaranya Pak Buhori itu enak, itu menyadari sendiri atau orang lain yang berkomentar kok suaranya kamu enak ya gitu? Untuk saya sendiri pribadi itu suaranya itu sebenarnya pas-pasan Bu Anita. Pas-pasan dapat diskonan. Iya. Cuman untuk backing vokal itu kita hanya istilahnya kan kur itu tidak dituntut dengan vokal yang begitu istilahnya smart lah. Kecuali beliau Bapak Taryanto selaku vokal utama itu harus istimewa. Masya Allah. Gitu Bu Anita. Ya. Juga sama melakukan hal-hal yang sama seperti Pak Taryanto lakukan. Saya kurang biasa saja saya. Gorengan masuk, kulkas masuk gitu. Misalnya apa, saya basicnya itu kur kan. Iya. Jadi kalau Pak Buhori itu los begitu. Kalau saat menyanyi saja kayak gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Pemirsa, nanti kita akan spill lagi dengan grup Hadrah Ashifa. Kita putarkan lagu ya Mas Adit ya. Check it out. Kembali lagi di 107.3 Radio Sonegoro FM. Masih di Anita Bercerita. Kalian masih menemani kita ya kan. Ini ada Pak Buhori sama Pak Taryanto. Pak Buhori. Baik Pak Taryanto, ini suka duka menjadi grup Hadroh ada apa enggak ini Pak Taryanto? Kita tergabung dalam grup Hadroh Ashifa itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kalau dukanya malah justru nggak ada ya. Nggak ada. Karena biasa. Sebagai orang pecinta sholawat itu adanya ya suka. Ya. Sebagaimana Pak Buhori ketika dulu mencintai seseorang itu akhirnya suka. Dukanya nggak ada. Dan itu yang menjadi motivasi kita dalam menatap kehidupan. Artinya dengan bersolawat hati kita tentram. Ya, seolah-olah kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita percaya ketika kita bersolawat, Rasulullah pun menjawab sholawat kita. Masya Allah. Begitu. Nah ini yang sukanya kita di situ. Di samping memang benar-benar dari lubuk hati kita suka dan cinta sholawat, kita sedang melaksanakan perintah Allah tadi. Allah dan malaikat saja bersolawat. Kenapa kita selaku hamba, kemudian selaku umatnya Rasulullah kenapa tidak bersolawat? Itu sebagai bentuk kecintaan kita. Kita sangat suka, jadi adanya ya suka, nggak ada dukanya. Masya Allah. Pak Buhori.
Ya, Sama. seperti itu Pak. Cuman kalau saya pribadi Iya. di situ basicnya pecinta sholawat di sini sudah ada wadahnya. Wadah. Subhanallah sekali. Oh. Jadi merasa sangat tentram dan Iya. apa yang menjadikan keinginan sudah tersalurkan di Rumah Sakit Sejonegoro ini. Masya Allah, sudah ada wadahnya, Iya, betul. alatnya, berkumpul dengan orang-orang yang pecinta sholawat membuat kita lebih tenang. Betul. Nah, saya juga penasaran sebenarnya Pak Tar, Ya, pelatihnya gimana? siapa sih? Nah ini yang sebenarnya kita juga pingin ada pelatih dari luar untuk bisa menambah Iya. pengalaman, Iya. menambah ilmu dan juga pengetahuan yang sekiranya memang kita butuhkan. Tapi sampai saat ini kita masih otodidak, artinya Masya Allah. kita ya bersama-sama dengan teman-teman kita mengadop dari YouTube yang ada ya, karena saya yakin untuk teman-teman kan sudah punya basic terlebih dahulu ya, karena dia di kampung-kampungnya itu punya grup sendiri, kemudian kita kumpulkan di sini, kita saling tukar pengalaman, pengetahuan dan sebagainya, maka jadilah seperti tadi. Misalnya ini dari YouTube yang saat ini viral, Iya. Betul. untuk Khairul Bariyah, kemudian Mataihunan, nah itu kita bawakan ya untuk melihat di masyarakat atau teman-teman kita sukanya yang apa, nah Lagi yang sekarang apa? lagi viral seperti itu ya kita bawakan. Khairul Masya Bariyah Allah. mesti kita bawakan, Mataihunan dan sholawat yang lain. Begitu. Masya Mudah-mudahan sih ke depan ya kita pingin sih ada pendamping Iya. untuk bisa ya kita tidak kemudian merasa benar ya Iya. dalam mungkin membawakan sholawatnya atau Iya. memainkan Alat. rebana, Alatnya. alat musiknya itu kan ya tetap harus ada yang mendampingi. Hmm. Oh ini salah, oh ini kurang dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ke depan kita punya. Amin, amin. Nah, ini merupakan harapan juga ya, Ya. Pak Buhori, harapan supaya grup Ashifa, grup Hadroh Ashifa ini semakin kompak atau semakin apa? Ada nggak harapan-harapannya? Pengen selalu istiqomah atau bagaimana ini? Ya itu tadi untuk harapan saya semoga di grup Hadroh Ashifa ini semakin eksis, Amin. dan nantinya Iya. kalau kita sudah layak perform di luar dengan mendatangkan guru istilahnya, apapun yang kita mainkan masih ya kita akui banyak kekurangan, kita masih belajar, nanti kita belajar bersama-sama. Kalau sudah istilahnya mendekati sempurna, kita minta ya semoga saja untuk para pegawai Iya. RSUD Sejonegoro nantinya kalau ada hajatan undanglah kami biar semakin eksis begitu. Luar biasa. Jadi tidak hanya pegawai rumah sakit ataupun para pendengar Betul. semuanya yang biasa nonton YouTube channel RSUD Wonosobo bisa mengundang Betul. Pak Buhori. Nanti ada ini WA adminnya juga bisa kok, langsung admin Sejonegoro FM nanti akan disalurkan, atau bisa lewat DM Instagram RSUD Wonosobo, ya kan? Di situ DM aja. Saya ingin mengundang Pak Buhori, Pak Taryanto untuk tampil di hajatannya ABC, gitu ya. Iya. Amin. Insya Allah. Insyaallah. Insya Allah siap beliaunya, karena beliau itu orang yang sat gitu. Iya. Mungkin ini closing kata-kata hari ini apa Pak Taryanto untuk menyemangati para pendengar semuanya? Ya, untuk menyemangati pendengar, cinta Nabi itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah kita dengan bersolawat, karena bersolawat itu kita mendoakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhir di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat karena kita senantiasa mencintai beliau, Amin. selawat kepada beliau dan Amin. mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Itu harapan. Amin. Pak Buhori, kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini teruslah kita melantunkan sholawat Iya. setiap saat,
dan itu sholawat dianjurkan di setiap saat, di setiap waktu, kecuali di dalam kamar mandi. Begitu kira-kira pemirsa. Iya. Ya, terima kasih. Baik para pemirsa, untuk closing hari ini saya ucapkan terima kasih sekali Pak Taryanto sama Pak Bukhori sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan beliau yang sangat sibuk. Semoga dengan hadirnya beliau, apa yang disampaikan kami ini bermanfaat ya Pak Taryanto ya, Pak Bukhori. Buat para pendengar semuanya, panjenengan apabila ingin dihadirkan podcast selanjutnya tentang apa, bisa DM atau bisa WA, nanti nomornya ada di sini, atau ya pokoknya pengen tahu tentang Sujonegoro bisa WA siapapun, pegawai rumah sakit juga boleh ya kan Pak Bukhori. Ini untuk menambah menambah mutu rumah sakit untuk lebih baik. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila saya sebagai host di sini Pak Taryanto, Pak Bukhori ada tutur kata yang kirang pas tengah hati panjenengan sedanten. Semoga Allah mengampuninya dan panjenengan diberi keberkahan selalu. Amin. Dan yang di belakang juga diberi keberkahan, yang menonton juga diberi panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.